Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam masalul khamsi salawat kamathali nahri jarin ala babi ahadikum katsiril ma yaghtasilu bihi kulla yawm khamsa marrah ila akhir hadis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Agung Miftahul Ihsan yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Dosa kita, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kabul hajat kita, baik hajat di dunia maupun di akhirat. Mudahan sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan, kawan naik haji setiap tahun, umrah sebulan 3 kali. Yang ada sing duitan mudahan banyak bisi duit, yang ada sing payuan mudahan banyak laris manis payuan, dan mudah-mudahan yang ada sing gawian banyak bisi gawian, yang banyak bisi hutang mudah-mudahan hutangnya lunas barataan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ulun membacakan kitab Tanbihul Ghafilin tentang salat 5 waktu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul khamsi salawat kamathali nahri jarin ala babi ahadikum katsiril ma." Perumpamaan orang yang salat 5 waktu ataupun perumpamaan salat 5 waktu itu, ujar Rasulullah, seperti dia mempunyai sungai ataupun sumur ataupun tempat mandi yang ada di muka rumahnya ataupun di depan rumahnya. Kemudian yaghtasilu fihi kulla yaum khamsa marrat. Setiap hari dia mandi 5 kali. Fahal yabqa alaihi minad darani. Apakah kira-kira tertinggal darinya, yaitu berupa kotoran, daki ataupun sejenisnya. Mandi sehari 5 kali. Kira-kira masih adalah dakinya. Ada air guru aja. Imbah digosok. Kenapa ya? Mungkin kada bersabun lah, atau kada hakon begisik. Yakni anna salawat al-khamsa, bahwasanya jersidin salawat 5 itu tathuru minadz dzunub. Allahu akbar. Alhamdulillah. Yang namanya salat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ni banyak bisi dosa lah. Apalagi buan pian di pasar nih ya, kalau maklum aja sudah ulun bahari di pasar juga bang. Hanyar keluar rumah terlihat tali kopleng, terlihat sapat siam, terlihat aurat macam-macam, dosa mata. Karena pulang berkisahan lawan kawan bola pindah kada, tapi ada yang masuk dosa gibah pulang. Talinga iya juga pulang. Batis iya juga pulang. Ya Allah, dengan salat 5 waktu mudah-mudahan diampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wala yubqina alaihi syai'an minadz dzunubi ma dunal kaba'ir. Maka tidak akan tinggal sedikit pun dari dosanya kecuali yang besar-besar adalah. Artinya di sini dengan sembahyang 5 waktu itu sudah otomatis praktis diampuni dosa-dosa kita yang kecil. Amin ya rabbal. Ini jen untung, karena dosa inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, ujar Rasulullah, yang membuat punggung kita ini terasa berat, lapah, uyuh, bahkan yang mengolah kita stres, bahkan yang mengolah kita sakit hati ini nak kebanyakan dosa. Oh iya, tempulu ingat ulun lah 2 minggu terakhir ni kan bilang rancak benar Nah, orang mati lamas ada yang hanya ikan kekanakan. Belum lagi habis yang dikuin. Nah, di mana tuh namanya? Di pemurus. Kemudian ada lagi yang mati lamas di lokasi. Ada lagi yang meninggal mati lamas di tatah menatah, banyak benar. Cuma sebuting yang jer ulun kasihan benar meninggal bunuh diri.
di mana Basirih ya, gara-gara pacarnya kawin lagi, akhirnya hanya kada tahan bergantung, meninggal. Cinta ditolak, kalau Bahari dukun bertindak kalalah. Wah ini cinta ditolak, tali sapi meikat. Allahu Akbar. Dikiranya dengan bunuh diri itu habis perkara. Padahal itu adalah awal daripada siksa, penuh siksa. Naudzubillah. Mudahan kita, anak kita, keluarga kita jangan sampai ada yang kayak itu tuh. Nah, ini najakannya sadar bahwasanya yang mau Allah seorang sakit hati, stres ataupun gundah gulana tuh karena dosa sembahyang 5 waktu. Insya Allah hanya tunggal dikitan hilang ya. Apalagi berjamaah pulang, masya Allah banyak orangnya di masjid. Satu langkah kita angkat menuju masjid, 1 derajat ditinggikan oleh Allah. 1 langkah kita turunkan, 1 dosa yang diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya banyak kayak kita yang kalau banyak 5 langkah. Nah, misalkan pian di muka situ toko pian, nah ngeliling kemana kah dulu. Nah, banyak misi pahalanya, nyahakun lah. Mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian lagi, wa hadza idza shalla shalat ala ta'zimi wa yutimmu ruku'uha wa sujuduha. Ini ujar daripada Rasulullah SAW kalau inya sholat itu bujur-bujur mengagungkan, menyempurnakan rukuknya, sujudnya. Fa idza lam tatimma ruku'aha wala sujudaha fahiya mardudatun alaina. Ini kita takutannya. Nah, apabila inya menyempurnakan rukunya dan sujudnya, maka diampuni dosanya. Tapi kalau kada, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Nah di situ pang kita takutannya. Ujar guru Bahari kan sembahyang kayak memantok banih baras, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Modal kadida rileknya, kadida santainya. Makanya yang namanya tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau sami'allahu liman hamidah, itu diantara fungsinya supaya merelekakan gerakan kita nih. Jangan kayak orang bersenam tuh bilang kadida lalu hinaknya. Nah itu yang kemungkinan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz ulun ini sembahyang juga tapi hati pina galau? Nah, diantaranya ini pang nasib sembahyangnya kada bujur. Apalagi bacaannya pulang kada beres. Urang bismillahirrahmanirrahim, nya kada bersmillahirrahmanirrahim. Bersmillah datang di mana bersmillah? Urang bismillahirrahmanirrahim, nya kada bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jar guru sya, saanya sa aja. Sya guru, sa aja. Sya saja sarik guru nih ikam nih jasidin gak bisa nyambat sya aja jasidin dibentak sidin kuciaki sidin sekalinya keanakan tadi nangis pian nih jar ulun kada bisa dipaksa aja. Nah pas aja sidin. Nah ini bacaan lah, bacaan ini termasuk rapah pang belajarnya. Sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun jadi bisa kada dapat pian. Nya kada bujur-bujur. Mudahan anak kita lah, juriat kita ini termasuk ahli Quran. Yang ketujuh ingin membaca Quran, senang belajar Al-Quran, dan termasuk nantinya mudah-mudahan min ahlil Quran. Amin ya rabbal. Oh iya, fenomena tadi nalah ulun ingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, man qara'a yasin fi subhi amanallahu hatal masa wa man qara'a fil masa amanallahu hatas subh. Siapa yang membaca surah Yasin pagi diamankan oleh Allah dia sampai sore. Siapa yang membaca Yasin sore atau malam, insya Allah inya dijagakan oleh Allah, dipeliharakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah sampai subuh. Kita ini kada tapi kawapang, apalagi pian di pasar nih jelas benar sudah anak buah tuh tak tinggal di rumah, kamana inya berjalanan, usia 4 mandian di Taluk Kalayan, tahun kakawannya bahinyikan kah, napakah, mati lamas. Kita sudah menjaga, sudah diborgol, sudah sekalinya awalnya buka kuncinya.
nasibnya lagi. Makanya kalau ada pemeliharaan dari Allah sulit kayaknya, berat rasanya. Kada tenang kita. Makanya di dalam kitab tafsir Yasin Syekh Hamamizada itu disebutkan di situ siapa yang membaca surah Yasin sesuai hadis Rasulullah aman sampai sore. Membaca sore atau malam aman sampai pagi. Tapi siapa ulunlah membacanya? Iya, kita sebagai kuitan lah membacanya. Kita hadiahkan, kita panjatkan, kita titipkan doa mudahan anakku, keluargaku, sekeluargaan dengan harta-hartaku semuanya dijagakan oleh Allah. Ini jaminan Rasulullah lah. Jangan kau mengamalkan. Ya kasihan pian ada juga kisah tu nalah kasihan. Mama abahnya ni bilang sibuk bagawi aja mencari duit aja. Jadi anaknya ini dititipakannya lawan nininya. Yang namanya nininya ni bujur aja bang gak gawian. Tapi udur mata kaur, telinga kumbur, uban bahambur, gigi gugur, kulit kandur, berjalan tamarata undur, parak lihang kubur. Jadi disuruh menjaga anaknya umur 5 tahun baik kalau ada salah tuh. Kurang sugih panglah bacari pada dua. Pianai buklah jagakan kada papa jesidin. Aku kada hauran juga jesidin. Singkat cerita pian. Nih. Yang namanya orang sugih dipakaiai anak nih kan emas gelang. Emas belarang kalau nih. Hari ini turun lah. Tahun semalam. Pengamat emas lah. Ya kalau. Jadi pian dipakai emas melihat bebuan begal. Maka pulang yang namanya begal ini bujur benar. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena kesempatan. Waspada, waspada, waspadalah. Ujar Bang Napi. Akhirnya apa? Dapatnya kekanakan tadi dibawanya, dilucutinya biar emasnya tadi berataan. Ini anak orang sugih jarinya. Bajunya aja larang, akhirnya bajunya ini dipaculnya juga. Jualnya kemana kah? Anak orang sugih, pakaiannya larang, emasnya banyak, orangnya barasih, putih. Ya Allah, ada sampai di situ bu. Kekanak tadi diperkosanya pulang, gila badan. Dicekeknya mati, dikuburnya di bawah pohon. Sampai wah ini abah mamanya kada tahu di mana rimbanya anak seorang tadi. Kenapa ulun jadi tahu? Ulun tahu kisahnya. Ini kisah nyata biar. Kada kau lagi mencari anak jadi tulang sudah di bawah pohon. Menangis kado baju mata aja lagi. Cuma ada orang yang bisa modelnya mendatangkan jin korinnya, ditariknya. Pian jua pang maajar, pian jua pang bahaya tahu mencari duit aja. Anak pian kada dijaga. Pian selama ini mencari duit kasan kami, tapi pian kada menjaga fisik kami. Akhirnya yang seperti ini. Pesan sebut tinggal lagi maajar, modelnya bisa bepander tuh lah. Jin korinnya tadi kalau pian kena bisi anak ading ulun kena jaga baik-baik, jangan sibuk mencari duit aja sini. Sidin yang kekanak tadi yang 5 tahun tadi yang meninggal dibunuh, ya Allah kasihan ya. Ini kisah nyata lah, terserah yang percaya kadang-kadang. Ini ada kaitannya, pertama kaitannya dengan amas larang. Ya kalau hati-hati bener. Yang kedua banyu dalam. Ulun takutan badar kalau bina kita ini takana mudah nailah selamat berataan. Yang ketiga kita ini ya kalau mau menyelamatkan anak kita, zuriat kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan diampuni dosa kita, dijagakan, dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan qabul hajat kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf wal minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.